Can we skip to the good part? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 3 ingin mempersembahkan tugas video pengantar manajemen yang berjudul proses perencanaan. Tak kenal maka tak sayang, kalau udah kenal maka jadian. Halo, perkenalkan nama saya Putri Sona Azhara, NPM 021123 Nama saya Alisa, NPM saya 0211230891. Nama saya Tasya Fitria, NPM saya 0211231126. Nama saya Anissa Nurul Syahada, NPM 0211231666. nama saya Muhammad Ismail, NPM saya 0211230077. Nama saya Bima Arya Setia, NPM saya 0211230028. Proses perencanaan. Perencanaan terjadi di semua tipe kegiatan. Perencanaan adalah proses dasar di mana manajemen memutuskan tujuan dan cara mencapainya. Jadi perencanaan adalah pemilihan sekumpulan kegiatan dan pemutusan selanjutnya apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa. Perencanaan yang baik dapat dicapai dengan mempertimbangkan kondisi di waktu yang akan datang, dalam mana perencanaan dan kegiatan yang diputuskan akan dilaksanakan serta periode sekarang pada saat rencana dibuat. Perencanaan adalah suatu proses yang tidak berakhir bila rencana tersebut telah ditetapkan. Rencana harus diimplementasikan. Setiap saat selama proses implementasi dan pengawasan, rencana-rencana mungkin memerlukan modifikasi agar tetap berguna. Salah satu aspek penting perencanaan adalah pembuatan keputusan, decision making, proses pengembangan dan penyelesaian sekumpulan kegiatan untuk memecahkan suatu masalah tertentu. Keputusan-keputusan harus dibuat pada berbagai tahap dalam proses perencanaan. Selanjutnya, 4 dasar perencanaan. Tahap 1. Menetapkan tujuan. Perencanaan dimulai dengan keputusan-keputusan tentang keinginan atau kebutuhan organisasi atau kelompok kerja. Tanpa rumusan tujuan yang jelas, organisasi akan menggunakan sumber daya secara tidak efektif. Tahap 2. Merumuskan keadaan saat ini. Pemahaman akan posisi perusahaan sekarang dari tujuan yang hendak dicapai atau sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan. Tahap 3. Mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan. Segala kekuatan dan kelemahan serta kemudahan dan hambatan perlu diidentifikasi untuk mengukur kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu, perlu diketahui faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal yang dapat membantu organisasi mencapai tujuannya atau mungkin menimbulkan masalah. Walaupun sulit dilakukan, antisipasi keadaan, masalah, dan kesempatan serta ancaman yang mungkin terjadi di waktu mendatang adalah bagaimana esensi dari potensial perencanaan. Tahap 4. Mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk mencapai pencapaian kegiatan. Tahap terakhir dalam proses perencanaan meliputi pengembangan berbagai alternatif kegiatan untuk mencapai tujuan. Yang penilaian alternatif tersebut dan pemilihan alternatif terbaik paling memuaskan di antara berbagai alternatif yang ada. Nah, di sini apa saja yang perlu ada di dalam suatu perencanaan? Terbagi jadi 2 bagian. Yang pertama di sini ada protective benefit. Protective benefit di sini sendiri itu terjadinya suatu kesalahan dalam membuat suatu keputusan di dalam suatu organisasi. Yang kedua di sini ada positive benefit. Positive benefit sendiri di sininya meningkatnya suatu keputusan di dalam sebuah organisasi dan sebuah perencanaan. Selanjutnya ada hubungan perencanaan. Nah, perencanaan adalah fungsi yang paling awal dari suatu manajemen lainnya. Nah, di sini bergantung dan saling berinteraksi dan saling terhubung dengan manajemen-manajemen lainnya. Di sini yang pertama ada pengawasan, yang kedua di sini ada pengorganisasian, dan yang ketiga di sini ada penyusun personalia, dan yang keempat di sini ada penggerakan, dan yang kelima ada perencanaan. Di sini ada pengorganisasian dan penyusunan personalia. Penyusunan personalia itu sendiri adalah pengaturan suatu pekerjaan dan juga menunjukkan bagaimana cara menggunakan suatu sumber daya manusia untuk mencapai efektivitas itu sendiri. Sebagaimana contoh, personalia tidak akan berjalan secara efektif tanpa penyusunan personalia. Lanjut, di sini ada pengarahan. Pengarahan saling berkaitan erat dengan suatu perencanaan. Nah, di sini fungsi dari perencanaan atau pengarahan itu sendiri untuk mengarahkan unsur-unsur menjadi suatu pengaruh
dalam suatu perencanaan itu sendiri. Terakhir ada pengawasan. Pengawasan dan perencanaan juga saling berhubungan erat. Makanya disebut dengan kembar siam. Nah, di sini penting gak sih pengarahan atau pengawasan di dalam suatu perencanaan? Itu jawabannya sangat penting teman-teman, karena di sini kita mencari tahu bagaimana suatu perencanaan tersusun dengan rapi atau tidak, secara realistis atau tidak. Nah, dengan di situ kita bisa mencari tahu, kita bisa menelaah ini sesuai atau tidak dengan apa yang kita harapkan. Oleh sebab itu, pengawasan juga bertindak sebagai efektivitas penilaian pelaksanaan terhadap suatu rencana. Tipe-tipe perencanaan dan rencana. Perencanaan dan rencana dapat diklasifikasikan dalam beberapa cara yang berbeda. Ini disebabkan dengan beberapa alasannya. Yang pertama, perbedaan tipe organisasi mempunyai perbedaan misi, di mana pendekatan perencanaan yang digunakan juga berbeda pula. Yang kedua, bahkan dalam satu organisasi yang sama dibutuhkan perencanaan yang berbeda untuk waktu yang berbeda-beda. Yang ketiga, manajer-manajer yang berlainan akan mempunyai gaya perencanaan yang berbeda. 5 dasar pengklasifikasian rencana-rencana sebagai berikut. Yang pertama, bidang fungsional. Bidang ini mencakup rencana produksi, pemasaran, keuangan, dan personalia. Setiap faktor memerlukan tipe perencanaan yang berbeda-beda. Yang kedua, ada tingkatan organisasional. Tingkatan ini termasuk keseluruhan organisasi atau satuan-satuan kerja organisasi itu sendiri. Yang ketiga, karakteristik atau sifat. Rencana ini meliputi faktor-faktor kompleksitas, fleksibilitas, rasionalitas, kuantitatif, dan kualitatif. Yang keempat, yaitu ada waktu. Mencakup rencana jangka panjang, jangka pendek, menengah, dan juga semakin lama rentan waktu antara prediksi dan kejadian nyata, kemungkinan terjadinya kesalahan semakin besar. Yang kelima, ada unsur-unsur rencana. Dalam wujud anggaran, program, prosedur, kebijakan, pelaksanaan, dan lain-lain, perencanaan meliputi berbagai tindakan, dan setiap tindakan ini merupakan bagian dari tingkatan yang lebih tinggi. Dan ada 2 tipe utama rencana. Yang pertama, rencana strategik. Rencana ini yang dirancang untuk memenuhi tujuan-tujuan organisasi yang lebih luas, mengimplementasikan misi yang memberikan alasan khas keberadaannya sebuah organisasi. Yang kedua, ada rencana-rencana operasional. Penguraian lebih terperinci bagaimana rencana-rencana strategik akan dicapai. Dan ada 2 tipe rencana operasional. Yang pertama itu rencana sekali pakai. Ini dikembangkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dan tidak digunakan kembali bila telah tercapai. Tipe-tipe pokok rencana sekali pakai yaitu bisa program, proyek, dan anggaran. Yang kedua, ada rencana tetap. Merupakan pendekatan-pendekatan standar untuk penanganan situasi-situasi yang dapat diperkirakan dan terjadi berulang-ulang. Wujud umum rencana tetap adalah seperti kebijaksanaan, prosedur, dan aturan. Rencana-rencana ini sekali ditetapkan akan terus diterapkan sampai perlu diubah atau dihapuskan. Rencana tetap. Wujud rencana tetap adalah kebijaksanaan, prosedur, dan aturan. Rencana-rencana tetap juga dapat dikenal sebagai rencana strategis. Rencana strategis ini adalah rencana jangka panjang yang dibuat oleh sebuah organisasi atau entitas untuk mencapai tujuan dan visi misi mereka dalam jangka waktu yang panjang. Baik, selanjutnya manfaat perencanaan. Yang ke-1, membantu manajemen untuk menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan lingkungan. Yang kedua, dapat menghilangkan atau memperkecil pekerjaan yang tidak produktif. Yang ketiga, memberikan cara pemberian pemerintah untuk operasi. Yang keempat, membantu penempatan tanggung jawab lebih tepat. Selanjutnya, kelemahan-kelemahan perencanaan. Yang ke-1, keterbatasan informasi atau fakta. Yang kedua, biaya yang cukup banyak. Yang ketiga, hambatan psikologis. Yang keempat, hambatan inisiatif. Yang kelima, menghambat tindakan yang perlu diambil. Selanjutnya ada yang diperhatikan dalam penyusunan rencana. Yang pertama ada tujuan atau misi, yang kedua sasaran, yang ketiga strategi, yang keempat kebijakan, yang kelima prosedur, yang keenam peraturan, yang ketujuh program, dan yang terakhir ada anggaran.
Selanjutnya ada langkah-langkah perencanaan. Yang pertama ada menyadari peluang-peluang. Menyadari peluang-peluang yaitu proses mengenali atau memahami potensi positif atau situasi menguntungkan yang dapat muncul dalam berbagai konteks, seperti dalam kehidupan sehari-hari, bisnis, karir, atau keputusan penting. Yang kedua ada menentukan sasaran. Langkah penting dalam merencanakan atau mencapai tujuan baik dalam konteks pribadi, bisnis, atau organisasi. Yang ketiga menentukan premis. Langkah dalam proses berpikir kritis dan argumentasi di mana Anda mengidentifikasi pernyataan atau proporsi dasar yang mendukung suatu argumen atau kesimpulan. Yang keempat yaitu mengidentifikasi alternatif-alternatif. Proses untuk mengenali atau mencari pilihan-pilihan atau solusi-solusi yang mungkin dalam suatu situasi atau masalah. Yang keenam yaitu memilih sebuah alternatif. Tahap akhir dalam proses pengembalian keputusan setelah Anda telah mengidentifikasi, membandingkan, dan mengevaluasi berbagai opsi atau alternatif. Yang ketujuh yaitu merumuskan rencana-rencana pendukung. Langkah penting dalam menjalankan suatu proyek, mencapai tujuan, atau mengimplementasikan sebuah keputusan. Dan yang terakhir yaitu mengurutkan rencana-rencana dengan membuat anggaran-anggaran. Langkah penting dalam perencanaan dan pengelola keuangan, baik dalam konteks pribadi, bisnis, atau organisasi. Selanjutnya yaitu sifat hakikat perencanaan. Yang pertama yaitu ada contribution to goal and objective. Kontribusi kepada tujuan dan sasaran memudahkan pencapaian tujuan dan sasaran perusahaan. Yang kedua yaitu primacy of planning atau aspek primer dari perencanaan. Perencanaan sebagai landasan pelaksanaan fungsi manajerial yang lain. Yang ketiga yaitu pervasiveness of planning atau aspek daya serap perencanaan, lebih didasariah atau dapat diterapkan. Yang terakhir yaitu efisiensi of plan atau efisiensi rencana, yaitu jumlah kontribusi pada tujuan diimbangi dengan biaya dan konsekuensi lainnya. Prinsip-prinsip tujuan dan sifat perencanaan. Yang pertama adalah memberi sumbangan kepada tujuan-tujuan. Prinsip ini menekankan bahwa perencanaan harus fokus kepada pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Rencana harus dirancang sedemikian rupa sehingga setiap langkah dan tindakan yang diambil berkontribusi secara langsung atau tidak langsung terhadap pencapaian tujuan. Yang kedua, keunggulan perencanaan. Prinsip ini menekankan pentingnya merencanakan dengan baik dan merancang yang berkualitas tinggi. Rekayasa perencanaan memerlukan pemikiran cermat, analisis mendalam, dan penyesuaian yang tepat untuk memastikan rencana tersebut optimal dan efektif. Efisiensi rencana. Prinsip efisiensi dalam perencanaan menekankan pentingnya menggunakan sumber daya dengan cara yang paling efisien. Rencana harus memperhitungkan biaya dan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan harus berusaha untuk menghasilkan yang maksimal dengan pengeluaran yang minimal. Terakhir, kesimpulan dari perencanaan adalah tahapan terpenting dalam fungsi manajemen. Tanpa perencanaan, fungsi manajemenannya seperti pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan tidak akan berjalan dengan baik. Sehingga dapat dikatakan perencanaan yang baik akan memungkinkan tercapainya tujuan dari suatu kegiatan atau kegiatan yang direncanakan. Selanjutnya, ruang lingkup perencanaan itu sendiri terdiri dari perencanaan dari dimensi waktu, dimensi tata ruang, dimensi tingkat, dimensi perencanaan teknis, dan dimensi jenis. Dalam proses perencanaan ada beberapa tahap yang perlu kita lakukan, seperti persiapan perencanaan, manipulasi, dan analisis masalah,
konsep dan desain perencanaan, evaluasi rencana, perumusan rencana, rencana implementasi, dan umpan balik atas rencana implementasi. Sekian materi dari kami, semoga bermanfaat ya. Ternak-ternak si ikan teri diternak di dalam kolam. Karena sudah sampai di ujung materi, kami akhiri dengan salam. Wassalamualaikum.